Halo semuanya, halo Sobat Islamic Studies Project. Kembali lagi bersama saya Yuga Bayu Prabowo. Eh, di sini saya akan sedikit bukan motivator, bukan motivasi, karena saya bukan motivator. Saya akan sedikit berbagi ataupun menceritakan ataupun cicet lah ya. Pernah gak sih kalian tuh berpikir bahwasanya kok orang-orang itu ataupun orang-orang di luar sana ataupun orang yang kalian idolakan itu bisa akhirnya public speaking, akhirnya dia itu bisa di berbagai bidang, bisa ditaruh di mana aja dia itu bisa, terus memiliki wawasan yang luas dan juga bisa dapat berpikir kritis. Nah, itu yang aku rasain dulu. Itu yang saya rasakan dahulu ketika saya masih menjadi mahasiswa baru. Gimana sih caranya? Nah, berangkat dari situ, berawal dari situ, akhirnya saya memutuskan untuk mencari tahu bagaimana caranya kita dapat public speaking, kita dapat memiliki wawasan yang luas. Akhirnya saya mencari tahu dan akhirnya ketemulah di organisasi. Nah, dengan latar belakang saya yang tidak Islam banget ataupun ya biasa aja gitu loh. Keluarga saya juga biasa aja, sekolah saya dulu biasa aja, dan saya sekarang juga berada di fase yang biasa-biasa aja gitu. Nah, latar belakang saya akhirnya itu yang membuat saya terus belajar, terus berusaha, dan terus berproses. Karena saya percaya ketika saya setia pada proses, nantinya pasti akan ada hasil yang akan saya tuai gitu. Nah, ketika saya melewati proses, saya banyak banget melewati hal yang mulai belajar, mulai diskusi, terus kemudian mulai saya bertanya-tanya, terus kemudian saya baca buku, terus kemudian saya mengikuti pelatihan-pelatihan, terus kemudian saya menjadi sebuah pimpinan gitu, sebuah leader di suatu wadah. Akhirnya dari situ saya belajar banyak hal, dari mulai bagaimana sih akhirnya bisa ngomong di depan banyak orang, terus kemudian didengar oleh ribuan orang, itu bagaimana, itu saya temukan akhirnya di organisasi. Nah, makanya ketika kalian masih bingung ataupun masih bagaimana sih caranya, masih bertanya-tanya, ya cobalah kalian temukan ruang-ruang berproses kalian gitu. Jangan sampai ruang-ruang yang sudah disediakan, yang sudah ada sebenarnya, tetapi kalian itu tidak mau mencari gitu. Nah, ketika saya akhirnya mengikuti organisasi, saya akhirnya mencoba berbagai bidang, dari mulai band-bandan, terus kemudian konseptor, terus kemudian pembuat buku, terus kemudian banyak. Nah, itu yang akhirnya membuat kolam-kolam saya lebih banyak gitu loh. Nah, ketika akhirnya banyak kolam-kolam ini, akhirnya kita bisa mencari kolam yang paling kita minati gitu, ataupun yang paling kita seneng, ataupun yang paling menghasilkan. Nah,
karena akhirnya itu kolam-kolam itu banyak ataupun lubang-lubang itu banyak, jadinya ketika saya ingin berkecimpung di suatu bidang itu ya akhirnya saya bisa memakai gitu. Nah, ketika kolam-kolam itu juga akhirnya kita cuma sekedar nyemplung, itu akhirnya sayang gitu. Contoh, saya ambil contoh ketika saya akhirnya saya berkecimpung di organisasi, terus kemudian saya membuat kolam, yaitu bagaimana sih caranya menulis. Nah, itulah akhirnya yang saya gali, yang saya celupi, yang saya selami sampai sedalam-sedalamnya. Dan ketika saya sudah merasa cukup, akhirnya saya bisa keluar lagi dari kolam tersebut dan membuat kolam baru lagi. Nah, itulah yang harus dibutuhkan oleh mahasiswa ataupun oleh orang-orang zaman sekarang gitu. Perbanyak kolam, terus perbanyak ilmu pengetahuan, yang mana akhirnya ketika kita mau mau menggunakan di berbagai bidang, akhirnya itu ya bisa digunakan gitu. Nah, sama sepertinya pisau gitu. Nah, ilmu itu kan ibarat pisau gitu. Nah, ketika akhirnya kita mau pas mangga, nah pisau mana yang harus kita gunakan? Apakah pisau daging ataukah pisau dapur ataukah pisau pohon gitu. Nah, itulah akhirnya itu seperti ilmu gitu, pisau. Nah, bisa juga itu membahayakan kita, ya toh. Nah, makanya itu harus pintar-pintar juga, harus bijak-bijak juga ketika kita memiliki ilmu, ya. Apakah ilmu itu akan digunakan dengan baik ataupun digunakan untuk berbuat keburukan. Nah, hal seperti itulah yang harusnya kita pahami gitu. Jangan sampai ilmu-ilmu yang sudah kita dapat, ilmu-ilmu yang sudah kita sudah kita perbarui juga, itu menjadi tidak berguna gitu ataupun menjadi keburukan gitu. Nah, makanya tadi saya bilang saya juga membuat berbagai kolam gitu. Nah, itu dapat memperbesar ataupun memperbanyak peluang saya juga ketika saya nanti sudah terjun di dunia profesional gitu. Nah, hal-hal itu yang akhirnya saya coba pertajam gitu. Nah, karena akhirnya saya berorganisasi, akhirnya saya dapat memiliki idealis ataupun memiliki sifat ataupun memiliki karakter yang sesuai dengan saya gitu. Ketika saya tidak suka ataupun saya tidak seret, itu akhirnya nanti bakal terfiltrasi sendiri gitu dengan sendirinya. Bagaimana sih akhirnya kita ini hidup yang tidak banyak merugikan orang lain, melainkan hidup bermanfaat bagi orang lain gitu. Nah, tadi juga saya sudah singgung saya itu juga berkecimpung di dunia musik, di dunia band. Saya sudah beberapa kali lah gitu manggung. Saya juga beberapa kali nyiptain lagu, ya memang belum akhirnya terupload, tapi akan segera proses upload. Nah gitu. Nah, musik itu menjadi the other side saya gitu. Ketika saya di sini ngobrol serius dan segala macam, di musik itu saya bisa akhirnya menuangkan di the other side saya gitu, sisi lain saya, yang mana ketika saya bermusik itu saya sangat amat menikmati, tetapi tidak ada campur tangan ataupun tidak ada keinginan ataupun tidak ada
keharusan saya itu seperti apa gitu. Jadi saya merasa bebas, saya merasa merdeka ketika saya sedang bermusik gitu. Nah, itu pun juga sama akhirnya. Hidup itu kayak latihan band, teman-teman. Ya toh? Hidup itu kayak latihan band. Kadang-kadang fales, kadang-kadang lupa chord, kadang-kadang telat datang, kadang-kadang grogi gitu. Tapi yang penting kita tetap main bareng. Soalnya kalau saya di panggung itu gak asik kalau saya sendirian gitu. Nah, jadi apa namanya, musik juga akhirnya mengajarkan saya ketika ketika kita sebenarnya tidak bisa-bisa amat, tetapi kita percaya diri, itu akan berbeda hasilnya nanti di atas panggung.